Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka bersama. Saya Pak Rohim dan Pak Saiful kembali untuk menjawab pertanyaan dari video yang sudah kami unggah, dari keutamaan serta dasar-dasar dari puasa ataupun tarawih. Nanti kami akan menjawab satu persatu dari pertanyaan kalian yang insya Allah ketika nanti ada pengertian yang lebih lanjut bisa dilihat di microset yang sudah di link microset yang sudah dibagikan. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran agar kegiatan ini, acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridha ilahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, Pak Rohim dan Pak Saiful akan menjawab satu persatu dari pertanyaan kalian. Nanti jawabannya silakan disimak. Nanti kalau memang ada pertanyaan kembali silakan dipertanyakan di video-video yang nantinya diunggah dalam YouTube-nya SDN Blitar, agar dalam bulan Ramadan ini ketika kita mampu untuk mencari ilmu atau datang untuk mencari ilmu, itu pahalanya sangat-sangat besar. Maka disaksikan dengan simak, dengan menyimak dengan baik, agar pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan ini terjawab dengan sesuai apa yang kami ketahui. Dan insya Allah ketika kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan semangat bagi Pak Rohim dan Pak Saiful untuk selalu meningkatkan keilmuan yang akan disampaikan kepada kalian semua. Pak Rohim awali dari pertanyaan pertama dari Azifa Khaira dari kelas 1A. Pak, kapan mulai usia berapakah anak wajib berpuasa? Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Pak Saiful. Kepada Pak Saiful disilahkan. Anak usia berapakah wajib berpuasa? Baik puasa, sholat, itu kewajibannya yaitu ketika sudah memasuki akil balik, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi perlu diketahui di sini bahwa batasan akil balik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan, batas akil baliknya dilihat dari segi umur itu 9 tahun. Yang kedua, seorang perempuan yang sudah haid meskipun belum 9 tahun itu sudah termasuk balik. Walaupun umur 10 tahun belum balik, meskipun sudah 10 tahun tapi belum haid itu juga sudah tergolong balik untuk perempuan. Jadi kategori ada dua, dari segi umur 9 tahun, dari segi fisiknya itu sudah haid. Jika salah satunya terpenuhi berarti sudah masuk akil balik, berarti wajib sholat,
wajib puasa. Terus yang laki-laki batas akil baliknya secara umur itu 15 tahun. Yang kedua, sudah pernah mimpi basah. Itu meskipun masih 10 tahun, masih 14 tahun, belum mencapai 15 tahun, tapi kok sudah pernah mimpi basah, berarti laki-laki tersebut sudah balik. Ataupun umur 18 tahun kok belum pernah mimpi basah, itu pun juga sudah tergolong balik. Jadi kalau laki-laki apabila salah satu kriteria tersebut sudah terpenuhi, berarti sudah wajib sholat dan puasa. Tapi meskipun belum wajib, ya masih belum ada kewajiban di sini, tetap berusaha untuk melaksanakan kewajiban supaya nanti ketika sudah benar-benar punya kewajiban, sudah balik, kita sudah terbiasa sehingga menjalankannya menjadi ringan. Ya, terima kasih Pak Ipul. Intinya dalam batasan kapan kita sholat, kapan kita puasa itu adalah berumur balik nih Pak Ipul. Ya. Tetapi walaupun belum balik, dipersiapkan, ya, belajarnya yang sungguh-sungguh agar nanti ketika kalian sudah balik sudah bisa terbiasa memenuhi dari kewajiban dari mulai umur balik tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu dari Rufifah Rila Ufairah kelas 3B. Nah, ini mau tanya, kalau sholat taraweh itu apa harus berjamaah? Nah, sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Jadi boleh dilaksanakan sendiri, boleh dengan berjamaah. Tetapi lebih afdolnya itu kita berjamaah. Karena apa? Selain yang pertama mendapat keutamaan sholat taraweh, yang kedua juga mendapat keutamaan dari sholat berjamaah. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan saudari Rufifah. Nah, mungkin ada tambahan Pak Ipul untuk jawabannya? Saya kira Sudah cukup. Ya. Terus kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya Pak Ipul. Assalamualaikum Pak, saya Adrian Faris Atma Wijaya dari kelas 6A. Izin bertanya, apakah ada doa khusus setelah melaksanakan sholat tarawih? Monggo Pak Ipul dijawab pertanyaannya. Doa khusus sholat tarawih itu dari beberapa kenal memang ada, tapi agak panjang juga. Ketika saya baca di sini nanti kurang pas lah. Nanti ya, kita buatkan microsetnya. Di situ ada kalian bisa melihatnya. Doa sesudah sholat taraweh. Itu ya. Nanti bisa dilihat di microset yang linknya sudah dibagikan ya. Baik, selanjutnya Pak Ipul, pertanyaan selanjutnya dari Laila Nur Ramadhani. Assalamualaikum Pak, saya Laila Nur Ramadhani kelas 2B. Mau bertanya, amalan yang banyak pahalanya di bulan Ramadan. Monggo Pak Ipul dijawab. Amalan yang banyak amalan yang sering kita lakukan atau dalam rangka mencari pahala di bulan Ramadan itu banyak sekali. Mulai dari membaca Al-Quran, sholat taraweh, sodaqoh, membaca tasbih, membaca kalimat thayyibah, dan apapun itu yang kita lakukan selama tidak ada unsur kesengajaan untuk maksiat. Bahkan kita tidur pun di bulan Ramadan ini itu berpahala, bernilai ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk ibadah. Jadi apapun yang kalian lakukan, ya, yang kalian lakukan selama bulan Ramadan ini, selama tidak bermaksiat, ya Pak Hakim. Ya, benar-benar.
itu termasuk ibadah. dan mempunyai pahala-pahala masing-masing. Mungkin itu nggih, Pak Ipul sudah jelas dari pertanyaan Laila Nur Ramadhani. Kemudian selanjutnya dari Azifa Khaira. Assalamualaikum Pak, saya Azifa Khaira dari kelas 1A. Mulai usia berapakah anak wajib berpuasa? Ini sudah. Ini tadi sudah nggih Pak Ipul, sudah kita jawab, bisa dilihat di menit awal tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Saiful, hari ini anak-anak melaksanakan sholat tarawih, tetapi karena suatu hal tidak melakukan sholat witirnya. Apakah membatalkan pahala sholat tarawih jika tanpa sholat witir? Nah itu intinya. Dari Indra kelas 2B Pak. Oke. Antara sholat tarawih dan sholat witir ini berbeda. Kalau sholat tarawih, ya, sholat tarawih itu salah satu sholat yang tidak dilaksanakan di bulan selain Ramadan, khusus di bulan Ramadan Pak Kim ya. Jadi kok sholat tarawih di bulan selain Ramadan itu enggak ada. Tidak. Ya. Kalau sholat witir, ya, sholat witir itu sholat yang dilaksanakan untuk menutup sholat sunnah ibadah, untuk menutup ibadah sholat sunnah lainnya. Kalau pas waktu Ramadan dilaksanakan secara bersama biasanya setelah sholat taraweh, karena mungkin dikhawatirkan nanti ketika malam setelah sahur nggak bisa sholat taraweh, jadi lebih mending dilaksanakan di awal. Tapi kalau seandainya kalian bisa yakin bahwa nanti malam saya bisa sholat taraweh, artinya kok sholat taraweh, sholat witir, berarti malam pas sahur bangun dan sebagainya, malam sholat tahajud, sholat tasbih, sholat yang lain, kemudian bisa ditutup menggunakan sholat witir. Kalau Pak, kalau setelah taraweh sholat witir, apa malamnya nggak boleh tahajud? Boleh tetap. Nah, itu ya. Jadi ranahnya beda ya Pak Ipul, antara sholat taraweh dan sholat witir. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipul. Nah, untuk menginjak pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali Pak Ipul pertanyaannya dari Ari Wahyuni kelas 6A. Assalamualaikum Pak, saya Ari Wahyuni dari kelas 6A, izin bertanya. Pertanyaan pertama, apa hikmah atau manfaat dari sholat tarawih? Nah, itu bisa kamu lihat di microsite-nya, bahwasanya di sana ada penjelasan-penjelasan setiap malamnya. Setiap malamnya ada hikmah, ada fadilah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan penjelasan-penjelasan yang diunggah di video yang kami unggah itu menjelaskan dari malam pertama sampai nanti malam terakhir. Sebagai contoh dibacakan oleh Pak Saiful. Nah, keutamaan sholat taraweh mulai dari malam pertama sampai malam terakhir itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, penjelasan mulai sholat tarawih pertama sampai terakhir tetap kalian harus menyimak microsite atau video yang kita bagikan tiap harinya di situ, termasuk fadhail keutamaan dari sholat tarawih. Nah, kan sudah di share mulai tarawih pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Mungkin itu Pak Ipul dari pertanyaan pertama. Kemudian dari yang kedua, apa yang membedakan sholat tarawih dengan sholat fardu? Monggo Pak Ipul. Kalau sholat tarawih, perbedaan sholat tarawih dan sholat fardu. Kalau sholat tarawih dari segi hukumnya, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu itu wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Kecuali kalian perempuan halangan, itu ada liburnya. Nah, selain itu, kalau sholat tarawih
Ini kalau dilihat dari bahasanya yaitu berasal dari sigot masdar rawaha yurawwihu tarwihan, artinya istirahat. Kenapa kok dikatakan istirahat? Makanya sholat tarawih itu boleh dilaksanakan sendiri, boleh berjamaah. Seandainya akan laksanakan sendiri, sholat tarawih sendiri, dapat 2 rakaat, ditinggal dulu ndelok TV, dolanan game. Setelah kuat dilanjutkan lagi. Nah, dapat 2 rakaat lagi, enek bakul bakso liwat. Tuku bakso dhisik. Setelah selesai dilanjutkan tarawih, boleh. Nah, Kalau sholat sendiri Pak Ibu. kalau berjamaah otomatis tertinggal Pak Nggak Kim boleh, ya. Ya, pasti tertinggal itu. Ya seperti itu. Jadi kalau tarawih khusus di bulan Ramadan boleh berjamaah, boleh sendiri. Tapi kalau sholat fardu itu wajib dilaksanakan setiap hari. Ya, setiap hari baik di bulan Dilatih Ramadan untuk tidak bisa maupun tidak tidak. meninggalkannya karena hukumnya wajib kalau untuk sholat. Ngoten nggih. Kemudian selanjutnya, apakah sholat tarawih bisa dilakukan sendiri atau hanya berjamaah? Nah, Tadi sudah sudah terjawab dijelaskan ya, nggih, sudah terjawab. terjawab dari penjelasan Pak Ibul tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan jika lupa rakaat saat melakukan sholat tarawih? Nah, itu ini dijelaskan Pak Ibul. Ini agak panjang ya. Apa yang harus dilakukan jika lupa rokaat saat melaksanakan tarawih? Lah, pertanyaan lupanya ini ketika berjamaah atau sendiri? Betul. Kan gitu. Kalau ketika berjamaah posisi kita sebagai makmum, ya otomatis kita cukup mengikuti imamnya. Kalau kita mengingatkan, wah imamnya keliru lupa, berarti kalau laki-laki membaca tasbih subhanallah. Kalau perempuan berarti tepuk, tapi tangannya tidak gini Pak Kim Ya, ya, dibalik. Nah, itu ya. Ketika sholat berjamaah kalian sebagai posisi makmum ikuti imam saja, lebih aman. Jadi nggak usah keluar dari berjamaah. Terus kalau sendiri sholat tarawih sendiri, loh ini tadi saya sudah rokaat pertama atau rokaat kedua. Kalau bimbang masalah rokaat pertama kedua berarti kita yakinkan yaitu rokaat yang paling kecil yaitu rokaat pertama. Seperti hanya sholat fardu Pak Kim. Iya. Ini saya sudah rokaat kedua atau sudah kedua atau ketiga, berarti jawabannya dua, masih dua. Ya, diambil yang lebih kecil nih. Ya. Sholat isya ini sudah 3, 4 ya, kali berarti jawabannya 3. Nanti setelah tahiyat akhir kita melaksanakan yaitu sujud sahwi karena lupa tadi. Nah, semakin lama pertanyaannya semakin berbobot Pak Ipul. Alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian kita lanjut Pak Ipul di pertanyaan selanjutnya dari Leoni Sabia Anjani kelas 1B. Pak mau bertanya, bagaimana puasa kita ketika lupa makan sesuatu tapi segera dimuntahkan setelah diingatkan orang tua? Nah, silakan dijawab Pak Ipul. Kalau lupa ya, ketika kita berpuasa lupa makan, minum, kok sudah sampai perut ya, sudah sampai perut, alhamdulillah dapat rezeki pakai itu termasuk rezeki. Kalau benar-benar lupa. Kalau benar-benar lupa rezeki. Tapi kalau disengaja, nah itu yang membatalkan. Kalau masih di mulut bisa dimuntahkan. Tapi kalau sudah terlanjur dalam perut, ya nggak usah dimuntahkan. Nggak usah dimuntahkan. Artinya berusaha dimakan, misalkan jari dimasukkan ke mulut supaya kita muntah. Itu nah, nanti ketika muntah beneran ini malah membatalkan puasa karena muntah disengaja. Tapi kalau memang benar-benar lupa makan dan minum sampai kenyang, alhamdulillah itu rezeki di bulan Ramadan. Dan yang memberikan itu adalah Allah langsung Pak. Jadi termasuk rezeki tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa asalkan lupa. Benar-benar lupa gitu. Baik, antara lupa ada kesengajaan yang tahu kalian sendiri ya. Baik. Untuk pertanyaan dari Leoni sudah terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Adrian Faris. Pertanyaannya, apa itu sholat tarawih? Pak Ipul yang pertama bisa dijawab Pak Ipul untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu. Apa itu sholat tarawih?
tadi sudah saya singgung. Sholat tarawih itu adalah dari segi bahasa rawaha yurawihu tarwihan, artinya istirahat. Itu boleh dilaksanakan sendiri, boleh berjamaah. Terus sholat tarawih ini tidak dilaksanakan di bulan selain Ramadan, Ya, adanya khusus di bulan Ramadan. Kiranya cukup. Ya, Gitu. untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian yang kedua Pak Ibu, apa tujuan dari sholat tarawih? Sholat tarawih tujuannya yaitu kita ibadah, supaya dalam artian di sini kita mengharapkan ridho Allah, harap keberkahan di bulan Ramadan ini. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bentuk cara mendekatkan diri takor kepada Allah itu bisa sholat taraweh, bisa baca Al-Quran, bisa bersedekah, membaca tasbih, malam-malamnya qiyamul lail, sholat sunnah diperbanyak. Kalau bisa ya bedakan antara Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Ketika bulan Ramadan silahkan ditingkatkan, semuanya ditingkatkan dalam artian supaya ada bedanya antara ini loh Ramadan dan bulan-bulan selain Ramadan. Dan ketika Ramadan itu sebagai kunci Pak Ibu, kunci di mana ketika di dalam bulan Ramadan kalian meningkatkan ibadah, jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi dilaksanakan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Agar apa? Kunci utama sudah dibuka, bulan-bulan selanjutnya kalian beribadah sama seperti pada bulan Ramadan. Berarti sudah terbiasa. Nah, akhirnya terbiasa nanti. Ya. Makanya Ramadan ini sebagai pembuka dari peningkatan keibadahan kita agar di bulan-bulan berikutnya biar tidak lalai dalam melaksanakan. Berarti contohnya seperti apa, Kim? Setelah sholat, biasanya kan tarawih itu setelah Isya, kemudian witirnya cuma 3. Ya, ketika selain bulan tidak di bulan Ramadan bisa diganti, sholat witir ini diperbanyak. Nah, tapi jumlahnya sholat sunnah yang lain maksudnya. Terus kemudian ditutup dengan witir. Karena sudah terbiasa sholat tarawih dan yang banyak gitu. Setelah Ramadan diganti sholat witir menjadi 11 rakaat. 2 salam akhir 1 rakaat. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan kedua dari Faris. Kemudian selanjutnya Pak Ibu, ini dari Azifa Khaira lagi dari kelas 1A. Bolehkah sholat tarawih sendiri? Tadi sudah dijawab ya. Sudah terjawab. Pertanyaan ini sudah dijawab. Nanti silakan disimak di awal video tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, Pak, saya Laila Nur Ramadhani. Wah, Laila lagi nih Pak Ibul, kelas 2B. Izin bertanya, apakah sholat tarawih harus berjamaah? Ini sudah ya? Sudah terjawab juga. Kemudian selanjutnya ini ini juga dari Laila Nur Ramadhani. Wah, aktif sekali Pak Ibul dari kelas 2B ini. Pertanyaannya, apa saja keutamaan sholat tarawih malam kedua? Nah, tadi Pak Rohim sudah jelaskan nggih. Setiap malamnya keutamaan sholat tarawih yang diberikan Allah kepada orang yang mampu melaksanakannya itu sudah dijelaskan. Mulai dari malam pertama sampai nanti malam terakhir, insya Allah juga diunggah di video YouTube kita. Makanya selalu disimak video-video yang sudah diunggah Pak Rohim dan Pak Saiful untuk mengetahui keutamaan dari sholat tarawih. Itu ya Pak Ibul. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wah ini juga aktif sekali Pak Ibul. Mungkin Azifa Khaira. Mungkin ini di akhir setelah hari raya. Ya. Pembukaan pertama mungkin dapat reward nih dari kepala sekolah. Harus ada reward yang aktif seperti ini Pak. Oke. Untuk lebih semangat yang menyampaikan juga semangat yang menyimak juga. Kemudian selanjutnya dari Azifa Khaira kelas 1A. Izin bertanya, bagaimanakah puasa seorang jika tidak sengaja atau lupa telah minum atau waktu puasa? Ini tadi sudah terjawab nggih? Untuk Azifa bisa disimak dari video sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ibul. Ini dari Rufifah lagi dari kelas 3B Pak Ibul.
pertanyaannya mau tanya, kalau tidak sahur apa masih sah puasanya? Silakan dijawab Pak Ipul. Ini. Kalau tidak sahur, apakah masih sah puasanya? Sah, ya. Meskipun tidak sahur, tetapi selama berpuasa mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib, kalian tidak melaksanakan sesuatu yang mana di situ menyebabkan batalnya puasa, Ya, berarti puasanya tetap sah. Selama kita tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa meskipun tidak sahur itu. Tapi seandainya kalian sahur itu lebih baik, karena supaya satu hari itu enggak lemes Pak Kim. betul. Dan sebagai triknya Pak Ipul. Sebagai trik supaya kuat Berpuasa puasa satu satu hari hari penuh. Khususnya kalian anak-anak dan sebagainya sebagai latihan ben sedino penuh itu bisa puasa. terlaksana. Jam 10 kok wis luwih to Pak aku tak. Poso sapi Pak Ipul. Bermangan diusapi. Tidak nggih, belajar yang sungguh-sungguh agar kalian bisa melaksanakan puasa ini dengan penuh. Baik, selanjutnya Pak Ipul, dari wah ini lagi Pak Ipul, dari Laila Nur Ramadhani, kelas 2B. Apa manfaat makan sahur Pak Ipul? Silakan Manfaat dijawab. makan sahur itu tadi, yaitu manfaatnya kita supaya kuat untuk menjalankan ibadah puasa satu hari penuh. Betul. Enggak lemas, tandang gawe ya pangga tetap lancar. Jangan sampai ketika puasa ini nanti kegiatan kita terganggu dan sebagainya, Iya. karena terkendala tidak Tidak sahur. Dan Gitu. ketika kalian tidur itu bernilai ibadah, tetapi ketika bisa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik yang lain, itu malah lebih baik ya Pak Ibu. Iya. Jadi tidak tidur saja. Walaupun di dalam bulan Ramadan tidur itu ibadah. Bernilai ibadah. Jadi ketika bisa sahur itu alhamdulillah, berarti salah satu trik sunnah juga Iya. supaya ada nilai ibadah lebih dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu bersahurlah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah. Kenapa? Karena dalam waktu sahur itu di sana banyak terdapat keberkahan, ada berkahnya tersendiri Betul, Pak Kim, betul. yang Banyak tidak bisa sekali. ditemukan Iya. pas waktu sahur. Ketika bulan Ramadan ini bentuk kegiatan sedikit apapun dan itu baik, itu pahalanya banyak sekali. Makanya jangan dilewatkan, walaupun nilainya sunnah tetap dilaksanakan. Pak, tapi lek makan kadang sik war loh Pak. Kan gitu. Iya, tapi akhirnya enggak sahur. Enggak, meskipun hanya minum satu gelas saja. Satu gelas atau paling dikit sak cekuk kan. Itu ngono ya. sudah dapat. Sudah dapat kesunahan Betul. sahur. Kalau sudah memang sudah kenyang gitu. Betul. Nah, itu dari pertanyaan dari siapa Pak Ipul tadi? Nur Laila nggih? Laila Nur nggih? Iki ya dari Laila Nur. Iya, Ya, baik. manfaat. Selanjutnya Pak Ipul, ini juga aktif lagi Pak Ipul, dari Azifa Khaira kelas 1A, bertanya lagi Pak Ipul. Dan ini pertanyaan yang baik, maksudnya sangat berbobot Pak Ipul. Kapan waktu terbaik untuk kita sahur? Nah itu. Ini kapan terbaiknya waktu sahur ya? Waktu terbaik untuk sahur ini kebalikan dari berbuka, Hakim, ya. Ya betul. Kalau berbuka itu mensegerakan berbuka, kalau sahur itu mengakhirkan sahur. Semakin akhir sahur, Semakin berarti dapat semakin baik. Tapi jangan sampai kelewat Pak Hakim. Nanti sudah adzan, wah aku belum sahur gitu. Ya nunda sahur akhirnya kelewatan. kelewat masuk subuh. Jadi nggak kedapat sunnah sahur lagi. Ya jadi meskipun dalam rangka mengakhirkan sahur, tapi jangan sampai kelewat ya. Dari waktu sahur ya. Mungkin itu Pak Ipul, alhamdulillahirrahmanirrahim, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak-anak sudah terjawab semuanya. Nanti ketika ada pertanyaan lagi di video-video
yang kami unggah silakan anak-anak untuk menyampaikannya. Kami dari guru PAI SDN Blitar berusaha menjawab dengan kemampuan keilmuan kami yang nanti juga disampaikan di dalam microset yang sudah dibagikan linknya Pak Ibu. Nah, semoga ibadah bulan Ramadan ini membawa peningkatan keimanan kepada kita, ketakwaan kita kepada Allah, agar selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pak Rohim dan Pak Saiful ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung kembali ke video-video yang selanjutnya. Semoga puasa kali ini diberikan kelancaran dan kita semua mendapat keberkahan dari bulan Ramadan ini, menjadi insan yang kafah. Nah, terus lagi untuk anak-anak yang mau bertanya, yaitu dibuka setelah ini Pak Kim ya. Maksudnya jangan memberi pertanyaan di video yang sudah berlalu, supaya tidak tertumpuk. Karena dari hari pertama sampai hari ini sudah terjawab semua Pak Ikul yang kita sampaikan tadi. Jadi nanti kalau mau menyampaikan pertanyaan paling tidak di komen video ini ya. Tidak di video yang kita akan unggah lagi Pak. Iya. Jadi kalau ini khusus untuk menjawab pertanyaan, nanti pertanyaannya lagi dari anak-anak itu dari video unggahan yang setiap hari kita unggah. Seperti itu Pak. Ngaten nggih? Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Semoga dilancarkan semua ibadahnya. Allah memberikan ridho apa yang kita lakukan. Allahumma amin. Kita akhiri dengan surat Al-Asr dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.